Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami mau merenungkan Kejadian 22 ayat 1. Sebelum kita merenungkan, mari kita mengambil satu teduh terlebih dahulu. Bapa yang di surga, yang kami kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga ini. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Agung. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Berfirman, semuanya jadi. Milikmu lah dunia ini Tuhan. Karena Engkau berfirman semuanya terjadi. Tidak ada mustahil bagimu ya Bapa yang di surga. Padamulah kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Engkau adalah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Kudus, Kudus. Ya Aba, ya Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan kami terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap kami? Berapa lama lagi kami harus menaruh kekhawatiran dalam diri kami dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuh kami meninggikan diri atas kami? Pandanglah dan jawablah kami, ya Tuhan Allah kami. Buatlah mata kami bercahaya, supaya jangan kami tertidur dan mati. Supaya musuh kami jangan berkata, Aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawan kami bersorak-sorai. Apabila kami goyah, pimpinlah kami Tuhan. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hidup kami di jalan-Mu yang benar. Berfirmanlah di dalam hati kami masing-masing. Biarlah firman-Mu yang kami hidupkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tapi kami kepada kasih setiamu, kami percaya, hati kami bersorak-sorai karena penyelamatan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau menyanyikan untuk Tuhan kami, karena Ia telah berbuat baik kepada kami, mengampuni dosa kami, dan menembus dosa-dosa kami, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan menyediakan tempat di surga untuk kami orang percaya dan beriman pada Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Ampunilah kesalahan kami Tuhan. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Supaya hidup kami senantiasa berbuat baik untuk memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kejadian 22 ayat 1 ya. Setelah semua peristiwa itu Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, Ya Tuhan, firman-Nya, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya, yang engkau kasih, pergilah ke tanah Moriah, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang kuberitahukan kepadamu. Satu tanda realisme Alkitab yang patut disambut ialah Alkitab tidak menutup-nutupi kegagalan orang-orang besar. Abraham salah satunya. Dalam suatu tindakan iman yang mengagumkan, dia meninggalkan sanak saudaranya tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Ya, Ibrani 11 ayat 8 yang saya bacakan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Tapi karena dorong dia mengungsi ke Mesir dan meminta Sarah
yang sangat cantik untuk mengaku sebagai adik perempuannya. Ini perbuatan tercela karena mempertaruhkan keselamatan istri demi keamanan diri. Yang mendasari perbuatan Abraham adalah ketidakpercayaan. Ya, Kejadian 12 10 sampai 20 ya. Nanti saudara-saudara baca di rumah. Setelah memperhatikan perbedaan mencolok antara iman dan keraguan, ini wajar. Jika kita bertanya bagaimana Abraham bakal merespon pengujian yang luar biasa, mempersembahkan Ishak sebagai kurban bakaran, kita boleh yakin tujuan pertama perintah mengerikan ini ialah untuk memberitahu Abraham bahwa Yahweh mau melihat ketaatan dan iman Abraham kepadanya. Sebab itulah salah satu kejahatan utama orang Kanaan yang menyebabkan Allah memusnahkan mereka. Namun cerita ini juga mempunyai maksud lebih dalam. 3 kali Ishak disebut mengharumkan sebagai anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Kejadian 22 ayat 2 ya. Jelaslah Ishak tidak hanya anak tunggal yang dihargai, tapi juga unik. Untuk mengenalinya Allah berkata, yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ya, Kejadian 21 ayat 12. Abraham dan Sarah telah menunggu bertahun-tahun kelahiran anak perjanjian itu. Apabila sekarang harus mengatur kematiannya, Abraham berpegang teguh pada kepastian yang diberikan Allah bahwa janjinya akan dipenuhi dalam garis keturunan Ishak. Dia bahkan bernalar bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali Ishak. Ya, Ibrani 11 ayat 19 saya bacakan ya. Ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ya, satu tindakan iman dan ketaatan yang sungguh luar biasa. Marilah kita orang percaya dan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidupkan firman-Nya yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menanti janji Tuhan kepada kita. Dia menyediakan rumah di surga, di rumah Bapa yang kita kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur, berdoa, dan selalu berbuat baik untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Amin.